Di sini saya akan menguraikan 5 uraian kearifan lokal yang berbasis deep learning. Yang pertama, rancangan kegiatan refleksi siswa setelah mereka melakukan proyek mengenal motif batik daerah dalam konteks pembelajaran matematika, geometri atau pola. Yang dimana di sini siswa dapat meninjau kembali proses berpikir strategis dan pemahaman yang mereka bangun selama mengerjakan proyek. Setelah mempelajari motif batik daerah melalui proses geometri dan pola, refleksi membantu siswa menyadari bagaimana mereka mengidentifikasi bentuk dasar, menemukan simetris atau transformasi, serta menghubungkan pola matematika dengan nilai budaya yang terkandung dalam motif. Melalui refleksi, siswa juga tidak hanya dapat menilai hasil akhir, tetapi juga memahami tantangan yang muncul, strategi yang mereka gunakan, serta bagaimana pengalaman tersebut memperdalam pemahaman matematis dan kecintaan mereka terhadap budaya lokal. Yang kedua, jelaskan strategi guru dalam memanfaatkan permainan tradisional seperti congklak atau engklek sebagai media pembelajaran numerasi yang membutuhkan kesadaran budaya lokal dan berpikir kritis siswa. Yang dimana di sini guru dapat memanfaatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran numerasi dengan mengintegrasikan unsur hitung, pola, dan strategi dalam aturan permainan, sambil menumbuhkan kesadaran budaya lokal serta kemampuan berpikir kritis siswa. Misalnya dalam permainan congklak, guru dapat meminta siswa menghitung jumlah biji di tiap lubang, memprediksikan langkah terbaik berdasarkan perhitungan kemungkinan, dan mendiskusikan strategi yang paling efektif. Guru juga dapat mengajak siswa menelusuri asal-usul congklak, makna simboliknya dalam budaya Indonesia, serta peran kerjasama dan sportivitas dalam permainan tersebut. Sementara itu, melalui permainan engklek, guru dapat melatih kemampuan numerasi siswa dengan meminta siswa melompat sesuai urutan bilangan mengenai pola angka, atau melakukan operasi sederhana penjumlahan atau pengurangan untuk menentukan kotak lompatan berikutnya. Guru dapat mengaitkan dengan nilai budaya seperti gotong royong dan kearifan lokal yang tercermin dalam permainan tradisional. Dengan cara ini, permainan ini tidak hanya menjadi sarana belajar yang menyenangkan, tetapi juga menumbuhkan penghargaan terhadap budaya lokal dan melatih siswa berpikir kritis dalam mengambil keputusan selama bermenau. Yang ketiga, rancangan pembelajaran membagi puisi rakyat, pantun atau tarikan dengan pendekatan mindful learning agar siswa tidak hanya memahami makna teks, tetapi juga nilai-nilai budaya di dalamnya. Yang dimana pendekatan mindful learning ini dapat dirancang dengan melibatkan kesadaran penuh siswa terhadap makna, emosi, dan konteks budaya yang tergandung dalam pantun atau tarikan. Guru dapat memulai konteks budaya dengan melakukan mindful reading, yaitu mengajak siswa membaca pantun secara perlahan sambil memperhatikan irama, rima, dan kata kunci yang muncul tanpa terburu-buru menafsirkan maknanya. Setelah itu, siswa diajak melakukan refleksi singkat tentang perasaan atau gambaran yang muncul saat mereka membaca, sehingga mereka lebih peka terhadap keindahan bahasa dan pesan yang ingin disampaikan. Guru juga dapat memfasilitasi diskusi mereka mengenai makna literal dan makna kultural dalam pantun, misalnya nilai kesopanan, kritik sosial, atau nasihat kehidupan yang lazim muncul dalam tradisi lisan Nusantara. Selanjutnya, siswa dilibatkan dalam kegiatan mindful conversation, yaitu menghubungkan nilai-nilai budaya dalam pantun dengan pengalaman pribadi atau situasi masa kini. Dengan cara ini, pembelajaran tidak hanya membuat siswa memahami isi teks, tetapi juga menemukan kesadaran budaya, empati, serta aspirasi dalam mendalam terhadap warisan sastra Indonesia. Yang keempat, jelaskan bagaimana guru dapat menilai hasil belajar siswa secara autentik dalam kegiatan proyek matematika dalam budaya pasar tradisional yang mengintegrasikan literasi dan numerasi berbasis kearifan lokal.
menilai hasil belajar siswa secara autentik dalam proyek matematika dalam budaya pasar tradisional dengan menggunakan berbagai instrumen yang mencerminkan proses dan produk belajar nyata, bukan sekedar jawaban tertulis. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi proses kerja, misalnya bagaimana siswa melakukan pengukuran, menghitung harga, melakukan perbandingan, atau mencatat hasil wawancara dengan pedagang. Guru juga dapat menilai portofolio proyek berupa catatan lapangan, foto kegiatan, laporan tertulis, tabel perhitungan harga atau selisih, hingga grafik sederhana tentang pola transaksi pasar. Selain itu, rubrik presentasi digunakan untuk menilai kemampuan siswa menjelaskan temuan mereka secara lisan, ketepatan numerasi, serta kemampuan mengaitkan konsep matematika dengan praktek budaya seperti tawar-menawar atau penggunaan satuan lokal dalam jual beli. Penilaian autentik juga mencakup refleksi siswa, di mana mereka menuliskan apa yang dipelajari, nilai budaya apa yang ditemukan, serta bagaimana konsep matematis membantu mereka memahami aktivitas pasar tradisional. Dengan ini, pendekatan guru dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang kemampuan literasi, numerasi, sikap, dan pemahaman siswa terhadap kearifan lokal secara terpadu. Yang kelima, argumentasi kritis mengenai kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis e-learning penting untuk membangun literasi budaya dan numerasi kontekstual pada siswa sekolah dasar, serta landasan teori dari para ahli. Kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning penting karena memungkinkan siswa membangun pemahaman yang bermakna, kontekstual, dan berkelanjutan mengenai literasi budaya, serta numerasi sejak usia sekolah dasar. Dalam perspektif belajar terjadi secara optimal ketika siswa berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya yang dekat dengan kehidupannya. Kearifan lokal menyediakan situasi belajar yang relevan sehingga konsep numerasi maupun literasi tidak dipahami secara abstrak, tetapi melalui pengalaman nyata seperti pola hitungan dalam permainan tradisional, perhitungan dalam aktivitas pasar, dan makna simbolik